Mr. President, you just alluded to the violence in the Middle East. What steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. We're standing in bitter cold, surrounded by windswept tents, still the sound of explosions and gunfire. And whilst the ceasefire reduced the carnage in Gaza, it also reduced the world's attention on Gaza. Even as girls and boys are still killed and others die slowly. They've been bombing since this morning. Houses are coming down. We don't want it to be like every other time, just words on paper. It's all lies, all empty talk. We've been suffering for 2 years and now starting the third. We're suffering from the lack of food and drink and from high prices. Desakan negara-negara Muslim menghentikan ambisi Donald Trump menyerang Iran akhirnya memberikan kabar baik di tanah Palestina. Kalau kamu sudah melihat cuplikan breaking news tadi, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata fase kedua di Gaza yang akan disepakati oleh Israel dan juga Hamas. Kabar ini telah mengembalikan senyum rakyat Palestina yang gak ada henti-hentinya digempur habis oleh tentara Zionis Israel. Ada fakta menarik di balik keputusan Donald Trump untuk memberikan gencatan senjata. Ternyata Presiden Amerika Serikat ini sudah benar-benar terdesak karena pangkalan militernya di Timur Tengah telah diblokir dan gak bisa digunakan. Sementara itu Benjamin Netanyahu meminta Trump untuk mundur dan mengurungkan niatnya menggempur Iran karena bisa mengancam tanah Israel yang akan diserang. Cetak Gol coba merangkum ketakutan Israel diserang Iran, kembalikan senyum rakyat Palestina pasca gencatan senjata sebagai berikut. Kembalinya senyum rakyat Palestina. Jika ada sebuah ungkapan untuk menggambarkan Israel, tidak ada yang lebih cocok selain kata keji. Ya, sebagian dari kalian pasti sudah tahu jika negeri Zionis setiap harinya membantai rakyat Palestina. Negara yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu ini bertindak layaknya penguasa Gaza. Seperti halnya yang mereka tunjukkan belakangan ini di perairan Gaza, seperti laporan media Channel 30. Tanpa tendeng aling-aling, Israel menyerang kapal angkatan laut Mesir yang memasuki zona mereka. Netanyahu berdalih, tindakan Mesir merupakan ancaman karena mengecam area maritim terlarang. Kamu jangan begitu percaya dengan dalih yang dilontarkan oleh Netanyahu. Kami akan memberikan satu fakta kejanggalan mengapa Perdana Menteri Israel ini melakukan penyerangan kapal. Bisa jadi ini menjadi langkah kecil Israel mengganggu kedaulatan negara Mesir. Kalau kita flashback, negeri Zionis sendiri pernah merilis peta dengan tajuk Israel Raya. Peta ini memperlihatkan keserakahan Israel yang ingin menguasai sepertiga Timur Tengah, termasuk ingin mengendalikan sebagian wilayah Mesir dan juga kawasan perairan Laut Merah. Nah, jadi terungkap sudah kenapa Israel melakukan penyerangan terhadap kapal Mesir. Dalih mempertahankan kedaulatan hanyalah akal-akalan untuk memprovokasi negara berjuluk Fir'aun ini. Tapi tahukah kamu kalau kekejian Israel nggak berhenti sampai di situ saja? Di saat yang bersamaan, negeri Bintang Daud ini kembali menyerang penduduk bumi para nabi. Serangan drone Israel di tanggal 10 Januari lalu dilaporkan telah menewaskan setidaknya 13 korban. Mirisnya lagi, 5 korban diantaranya masih berusia anak-anak. Apa dampaknya terhadap para korban lainnya? Menurut laporan Le Monde, sebanyak 35.000 anak-anak maupun orang dewasa kehilangan sebagian anggota tubuhnya selama genosida. Bagaimana tidak, penyerangan yang dilakukan Israel tersebut sudah dilakukan selama berbulan-bulan sejak bulan Ramadan kemarin. Gak bisa membayangkan perasaan cemas dari rakyat Palestina di hari-hari tersebut. Untungnya ada kabar baik yang menghampiri negeri para nabi. Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mengumumkan jika gencatan senjata tahap kedua telah resmi dimulai.
Kabar ini disambut baik oleh rakyat Palestina, khususnya Gaza yang telah hilang dari penderitaan. Lihatlah bagaimana anak-anak kembali terlihat ceria dan gembira atas kabar pembebasan ini. Fakta di balik alasan Israel mau gencatan senjata. Di balik gencatan senjata yang telah disepakati, ada fakta yang cukup menarik. Ternyata Benjamin Netanyahu menyimpan rasa ketakutan akan diserang Iran yang tengah bergejolak hebat. Penyebabnya sudah pasti karena Amerika Serikat sedang merecoki pemerintahan tanah Persia. Donald Trump gak main-main melakukan operasi militer dengan dalih penyelamatan. Presiden Amerika Serikat ini kesal bukan main karena kerusuhan Iran memakan korban mencapai 2.000 jiwa. Trump menjanjikan akan kedamaian dan keselamatan bagi rakyat Iran. Tapi kamu jangan langsung percaya karena Trump punya satu siasat yang licik. Politikus Partai Republik tersebut menuntut Iran untuk meminta pergantian rezim. Trump benar-benar ketakutan dengan rezim Ali Khamenei yang gak gentar melawan hegemoni koloni Barat. Ketakutan inilah yang sudah dirasakan langsung oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini pernah dibuat kewalahan saat perang menghadapi Iran. Akibatnya, ibu kota Israel hancur lebur karena rudal-rudal Iran yang menyasar wilayah penting. Mungkin Netanyahu sadar akan kekuatan Khamenei dan meminta Trump untuk tidak menyerang Iran. Pria tua berumur 76 tahun itu takut jika serangan besar datang dari tanah Persia. Kami Israel mendesak Trump untuk tidak menyerang Iran. Dampaknya besar, Iran bisa menyerang ibu kota Tel Aviv dengan rudal-rudal jarak jauh, kata Netanyahu. Permintaan dari Netanyahu dikabulkan langsung oleh Donald Trump. Hingga pertengahan bulan Januari, Presiden Amerika Serikat itu masih menunda penyerangan ke tanah Persia. Alasannya, negara-negara di kawasan Timur Tengah telah memblokir pangkalan militer Amerika. Militer Paman Sam pun menarik ratusan pasukan militernya untuk menjauh dari kawasan tersebut. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket tracker premium yang gak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Amerika Israel terdesak semua negara besar melawan. Bukan Israel namanya kalau gak punya sifat membangkang dan mengingkari janji. Janji Nabi Musa saja banyak yang dikhianati oleh bangsa Yahudi dengan banyaknya pembangkangan. Kalau kamu sudah menonton kisah Nabi Musa, kalian akan mengerti kenapa Israel jadi bangsa yang paling sulit hormat ke bangsa lain. Alasannya karena perilaku tamak dan merendahkan nikmat dari Allah. Perilaku inilah yang masih terjaga hingga era modern sampai hari kiamat kelak. Lihatlah bagaimana Israel kembali menyerang kota Gaza meskipun dalam gencatan senjata. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kabar ini karena Israel telah melakukannya sebanyak 1.200 kali. Korban jiwa kembali berjatuhan dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Tujuannya bukan lagi untuk menguasai Gaza, melainkan sebagai ajang menunjukkan kehebatan. Israel ingin semua negara khususnya di Timur Tengah tunduk kepadanya. Nampaknya keinginan tersebut tidak akan terjadi karena perlawanan negara-negara Teluk Arab. Arab Saudi, Oman hingga Uni Emirat Arab memperingatkan Amerika dan juga Israel. Mereka memberikan ultimatum akan konsekuensi jika Amerika Israel menyerang Iran maupun Palestina. Para pejabat Teluk Arab khawatir hal ini akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi dunia. Melalui berbagai forum, para kekuatan besar berlomba-lomba menguatkan pundak rakyat Iran dan Palestina. Salah satunya Indonesia yang kembali menghidupkan pengiriman pasukan perdamaian. Gebrakan tersebut sejatinya sangat beresiko karena bisa menurunkan kredibilitas politik luar negeri bebas aktif. Namun pengiriman pasukan ke Gaza bukan sekedar kebijakan luar negeri biasa, melainkan misi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Apalagi dengan maraknya kejahatan Israel yang seolah tidak bisa terus dibiarkan. Termasuk saat negeri Zionis menargetkan kapal Mesir di wilayah perairan Gaza.
Satu hal yang barangkali luput dari benak Israel, Mesir adalah salah satu penggagas misi perdamaian. Insiden pengkhianatan gencatan senjata ini bisa menguatkan niat Mesir untuk mempercepat pengiriman pasukan perdamaian. Apalagi rencana ini selalu tersendat akibat penolakan Israel. Selain Mesir, dukungan terhadap Palestina juga digelorakan oleh Spanyol. Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri mengikuti langkah Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Spanyol bermaksud menempuh jalur serupa ketika kita akhirnya dapat bergerak maju dengan tugas perdamaian ini dan dalam jangka menengah mudah-mudahan lebih cepat dengan pengakuan dua negara, Israel dan Palestina. Dukungan yang lebih besar juga datang dari Rusia dan Uni Eropa. Rusia dikabarkan terus mengancam Dewan Keamanan PBB karena gagal meloloskan resolusi Gaza. Sementara Uni Eropa mengutuk Israel yang sempat membatasi masuknya bantuan dari organisasi internasional. Mereka menyebut tindakan tersebut bisa menyengsarakan dan menambah korban jiwa. Sepatu futsal dari Legion bisa kamu dapetin diskonnya sebesar 54% dengan klik link di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Israel karena Amerika Serikat terdesak kembalikan senyum rakyat Palestina. Bagaimana pendapatmu? Apakah kali ini Donald Trump mati kutu tidak bisa menolong sekutunya yang sedang berperang melawan Palestina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.